Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit ulcus diabeticum. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DM. Nah, apa itu DM? DM atau diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis merupakan suatu sindrom klinis kelainan metabolik ditandai dengan adanya hiperglikemia yang disebabkan oleh defek sekresi insulin, defek kerja insulin atau keduanya. Ada banyak sekali komplikasi dari penyakit DM, salah satunya ulcus diabeticum. Nah, ulcus diabeticum ini merupakan kondisi yang kerap dialami oleh penderita diabetes. Kondisi ini ditandai dengan munculnya luka pada kaki yang disertai munculnya cairan berbau tidak sedap dari kaki. Ulcus termasuk salah satu komplikasi diabetes yang berbahaya. Nah, adapun etiologi dari penyakit ulcus diabeticum ini, penyebab terbanyaknya itu dari neuropati perifer. Kerusakan pada saraf sensorik menyebabkan pasien tidak sadar jika kakinya terkena benda tajam atau terluka. Kerusakan saraf otonom mengakibatkan produksi kelenjar keringat dan minyak menjadi terhambat sehingga kulit kering dan pecah-pecah. Hal inilah yang membuat bakteri masuk ke dalam kulit dan mengakibatkan infeksi. Selain itu, kerusakan saraf motorik yang menyebabkan atrofi otot, deformitas kaki, dan penyebaran tekanan yang tidak merata sehingga dapat menyebabkan ulcus. Nah, yang berikut ada komplikasi vaskular. Komplikasi vaskular jangka panjang dari DM melibatkan pembuluh darah kecil, mikroangiopati, dan pembuluh darah sedang dan besar sampai terjadi makroangiopati. Perubahan biokimia jaringan saraf akan mengganggu kegiatan metabolik sel-sel. Ketika terjadi gangguan vaskular perifer, hal ini ditandai dengan sirkulasi yang memburuk yang menyebabkan lamanya kesembuhan luka gangren. Yang berikut ada trauma. Tidak disadarinya trauma yang terjadi dapat disebabkan oleh penurunan sensasi nyeri pada kaki. Trauma yang kecil atau trauma yang berulang seperti pemakaian alas kaki yang sempit, terbenturnya benda-benda keras, atau pecah-pecah pada daerah tumit disertai tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ulserasi pada kaki. Yang berikut ada infeksi. Kekurangan oksigen dapat meningkatkan jumlah bakteri dan mengganggu proses pembentukan kolagen yang pada akhirnya menyebabkan kejadian infeksi ini menjadi lebih lama. Pada ulcus kaki diabetik, terjadi peningkatan protease yang dilepaskan oleh neutrofil dan sitokinin proinflamasi yang dilepaskan oleh makrofag selama fase inflamasi. Luka terbuka dapat menghasilkan gas gangren yang menyebabkan osteomyelitis. Gangren adalah penyebab utama terjadinya amputasi. Nah, yang berikut ada patofisiologi neuropati yang menyebabkan ulcus DM. Neuropati merupakan gangguan fungsi syaraf. Syaraf ada syaraf motorik, sensori, dan autonom. Pada saraf motorik akan menyebabkan otot atrofi. Karena saraf rusak, otot jarang gerak sehingga akhirnya otot itu mengecil. Otot mengecil akan menyebabkan tulang pun berubah atau bermasalah. Akhirnya akan menyebabkan gangguan jalan. Terjadinya gangguan jalan akan mengakibatkan tekanan pada kaki yang berisiko untuk mengalami ulcus. Yang berikut ada gangguan sensori atau tidak bisa merasakan sakit, nyeri, atau trauma. Karena ketika dia menginjak suatu barang atau suatu benda tajam, dia tidak akan merasakan sakit atau tidak merasakan apapun. Hal ini akan mengakibatkan resiko terjadinya ulcus. Terjadinya ulcus atau luka rentan terkena infeksi. Infeksi dapat diperoleh dari neuropati autonom. Akibat dari neuropati autonom ini akan menyebabkan keringat yang keluar itu semakin sedikit. Akibatnya, kulit menjadi kering dan rentan terjadinya infeksi. Infeksi yang berkelanjutan akan menyebabkan gangren, di mana pembuluh darah ini sudah mati atau sudah rusak, sehingga nutrisi yang masuk dan oksigen yang masuk tidak ada atau tidak bisa diakses. Oleh karena itu, akan mengakibatkan sistem imun itu menjadi lemah dan menurun.
Kombinasi patofisiologi ini jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan ulkus kronik atau ulkus yang tidak sembuh-sembuh. Penata laksanaan pencegahan risiko ulkus diabetik dapat dilakukan dengan latihan mobilisasi. Latihan mobilisasi ini bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil, mencegah deformitas, meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, serta mengatasi keterbatasan gerak sendi. Penata laksanaan lain dapat dilakukan adalah dengan perawatan kaki pada pasien DM. Perawatan kaki dan kuku perlu dilakukan secara rutin untuk mencegah infeksi, bau kaki, dan cedera jaringan lunak. Sekian dari saya, terima kasih.